Palsu Jokowi, Dr. Tifauzia Tiasuma membandingkan foto wisuda Jokowi dengan foto terbaru saat menjadi presiden di akun media sosialnya. Ia menyebut kedua foto itu sangat berbeda dan menuliskan keduanya merupakan orang yang berbeda. Sugi Nur Raharja dan Bambang Trimulyono, dua orang terdakwa dalam kasus ujaran kebencian terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo, divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacain berita kembali berhadapan dengan pemirsa. Kita tanyakan pada Bung Kameramen, bagaimana nih Lebaran, masih banyak kuenya enggak? Wah, alhamdulillah Bung Alfian. Banyak nih supply dari Bung Alfian. Bung Alfian, ini berita duka dari guru kita, Gus Nur. Beliau divonis 6 tahun, Bung Alfian. Saya bacakan beritanya. Gus Nur divonis 6 tahun penjara kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Nah, Bung Alfian, ini kan menurut saya, Bung Alfian, ya sangat zolim. Kenapa? Karena di awal-awal Gus Nur itu diseret itu dengan sebutan penistaan agama. Nah, penistaan agama kalau kita samakan dengan Ahok, minimal atau sama lah harusnya 2 tahun di penjara. Nah, tapi ini Gus Nur udah dituntutnya 10 tahun, kemudian hakimnya vonis 6 tahun. Ini kan terlihat sangat tidak adil, Bung Alfian, dan saya sangat kasihan karena bagaimanapun kasihan gitu keluarganya ketika Idul Fitri dihadiahi kezoliman yang sangat parah, Bung Alfian. Bagaimana Bung Alfian respon awalnya? Ya, kasus Gus Nur itu salah satu pucuk gunung es, dan juga kita tetap mengapresiasi Mas Bambang Tri sebagai seorang yang punya keberanian secara jurnalistik menuliskan 3 buah buku ya yang berhubungan dengan Jokowi undercover, laki-laki berijazah palsu, iya, betul. Dan satu buku yang berhubungan dengan masalah itu. Nah, kalau ditanyakan kepada saya bagaimana, yang jelas perlu diketahui bahwa orang yang mengalami seperti Gus Nur ini bukan hanya beliau. Iya. Di berbagai daerah banyak orang-orang yang tidak tahu kesalahannya apa, dan mereka ditangkap dan kemudian mereka dipenjara, bahkan di beberapa kejadian mereka itu tidak mengalami proses persidangan. Iya. Nah, ini catatan. Maka kalau ditanyakan kepada saya, ini sebenarnya menunjukkan satu kekerdilan hati ya, kekecilan jiwa ya, iya. Dimana kalau memang Anda menganggap orang itu melakukan pencemaran agama, orang melakukan bentuk-bentuk pelanggaran nilai-nilai yang berhubungan dengan prinsip-prinsip keagamaan, iya, atau keyakinan, kenapa lalu beralih ke ijazah palsu? Kalau ijazah palsu itu dipersoalkan, kan Anda nggak usah galak-galak begini, unjukin aja ijazah aslinya. Iya. Dengan diunjukkan ijazah asli, baru punya alasan untuk kemudian menghukum orang yang menuduh itu. Sementara ijazah asli tidak pernah bisa ditunjukkan, orang yang mempertanyakan justru ditantang atau ditawarkan atau dituntut dengan hukuman 10 tahun, yang kemudian hakim, saya sempat menyimak utuh penyampaian klausul pembacaan vonis dari pihak hakim itu. Saya mendengarnya sebagai orang yang terlibat dalam dunia kampus, sebagai akademisi. Iya. Saya sangat malu pada Allah ya. Betapa terlihat betul bahwa di situ tidak ada otoritas fungsi-fungsi seorang hakim. Betul. Untuk memberikan respon terhadap semua yang dinyatakan oleh pihak kejaksaan dibetulkan. Semua yang dinyatakan oleh semua saksi maupun saksi ahli maupun saksi fakta dibetulkan ketika berasal dari kubu yang dituntutkan oleh kejaksaan. Semua pembelaan, pernyataan terdakwa, satu pun tidak ada yang diterima dan dianggap sebagai sebuah kesalahan yang tidak, menurut saya secara logika kehidupan, tidak ada orang benar 100% dan tidak ada orang salah 100%. Nah, itu cocok. Ini mungkin catatan buat teman-teman hakim, karena itu Anda lakukan di bulan Ramadan. Saya tidak tahu apakah Anda masuk pada wilayah bertaubat. Kalau Anda merasa tidak berbuat salah, saya tidak punya apapun kemampuan kecuali mengingatkan hukuman Allah itu tidak bisa ditawar dan tidak bisa diancam, tidak bisa disogok. Maka Anda akan berhadapan dengan
hari akhirat yang membuat para hakim-hakim tersebut akan berhadapan dengan sulitnya Anda untuk masuk ke tempat-tempat yang Allah siapkan. Iya, Bung Alfian. Saya teringat dengan cerita Bung Alfian bagaimana banyak tugas lapas yang minta maaf karena dia takut kejadian yang aneh-aneh pada keluarganya. Bahkan Bung Alfian pernah cerita ada yang baru melakukan hal buruk lah terhadap ulama atau tokoh Islam. Tidak lama salah satu keluarganya meninggal dengan tidak wajar. Nah, Bung Alfian, saya dapat kiriman dari Pak Edi Mulyadi tentang curahan hati lah seorang Gus Nur, Bung Alfian. Jadi beliau dituliskan lah, ini ditulisan yang dikirimkan oleh Pak Edi Mulyadi. Terima kasih, alhamdulillah atas vonis 6 tahunnya. Ya, Bung Alfian, saya lanjutkan. Salah satunya yang pertama adalah terima kasih kepada para penyidik. Sekarang perasaan Anda sudah terpuaskan dengan peristiwa hukum yang Anda berikan kepada saya ini. Saya tidak tahu dan saya tidak menuduh apakah Anda sudah mendapat promosi atau jabatan baru atau apalah, tapi yang pasti Anda sudah mendapat gaji wajib dari tugas Anda dalam memproses dan menyidik sampai menangkap saya, hingga akhirnya berakhir 6 tahun ini. Semoga Anda semua puas, dan perasaan saya secara pribadi, saya sangat merasa dizolimi dan Anda semua sudah sangat menzolimi saya. Kemudian terima kasih kepada jaksa penuntut umum bla 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 bla, dan kemudian di bagian akhirnya gimana ya? Dan akhirnya berujung dengan vonis 6 tahun. Semoga Anda semua terpuaskan dengan vonis itu dan selamat ya. Bukan saya menuduh, saya hanya menduga. Mungkin tidak lama lagi Anda akan mendapat promosi ataupun jabatan atau apalah. Tapi minimal secara pasti Anda sudah mendapat gaji dari menangani peristiwa kriminalisasi kepada saya ini. Selamat menikmati gaji itu bersama keluarga Anda. Terima kasih. Yang ketiga, terima kasih kepada semua majelis hakim yang sudah memvonis saya 6 tahun. Saya sudah membacakan pledoi saya dengan sangat gamblang dan 100% jujur. Bahkan sudah saya sampaikan kepada Anda semua bahwa pledoi itu saya tulis dengan tinta jiwa yang sangat terzolimi. Tapi akhirnya toh tetap saja Anda ketuk palu 6 tahun penjara. Nah, kemudian mumpung ingat, terima kasih juga ini yang keempat kepada para geng pelapor yang tanpa terima kasih kepada geng pelapor yang tanpa disertai legal standing atau locus standing, tetapi mereka sangat sakti walaupun masih muda dan berwajah imut, tapi laporannya sangat sakti, terbukti langsung diproses secepat kilat oleh penyidik. Intinya terima kasih kepada semua geng pelapor. Saya punya 2 pertanyaan untuk diri saya sendiri, pertanyaan objektif karena saya juga bukan orang suci, karena yang suci hanya Allah. Pertama, seandainya benar saya ini salah di mata Allah, maka alhamdulillah Allah masih sudi menghukum saya di dunia. Betapa sengsaranya seandainya Allah hukum saya di akhirat yang kekal abadi kelak. Maka alhamdulillah ya Allah, jenengan sudah sayang kepada saya sehingga jenengan sudah hukum saya dengan hukuman di dunia dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bertaubat dan berbuat kebaikan di dalam tahanan. Tapi pertanyaan yang kedua, bagaimana jika seandainya ternyata saya ini benar di mata Allah atau tidak salah di mata Allah? Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan kalian semua yang terlibat dalam lingkaran kezoliman ini. Nah, Bung Alfian, beberapa hal banyak, karena kan ketika Gus Nur dizolimi, berarti kan keluarganya secara tidak langsung dizolimi, anak-anaknya, istri-istrinya, orang yang selama ini mendapatkan hasil lah dari rezeki yang Allah titipkan lewat Gus Nur, semuanya dizolimi. Apa Bung Alfian untuk closing kali ini? Semangat Bung Alfian untuk Gus Nur, respon Bung Alfian tentang surat Gus Nur ini, dan apa nih Bung Alfian pukulan telak lah dari Bung Alfian untuk orang-orang yang sudah menzolimi Gus Nur dan aktivis Islam lainnya, Bung Alfian. Perhatikanlah oleh kamu orang-orang yang bersikap kazab, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat nista. Itu merupakan sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin katakan Allah pun mengingatkan walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab. Jadi persoalan Allah akan membalas di dunia dan sebelum di akhirat merupakan sebuah kepastian. Saya menyatakan dengan tulus bahwa pernyataan atau proses hukuman yang dilakukan kepada Gus Nur itu merupakan sebuah kezaliman yang nyata, dan Allah pasti akan menghukum kalian semua, dari saksi pelapor, dari jaksa, dari hakim, dari media, dari siapapun yang gembira dengan proses ini, berarti Anda berada di barisan kaum zolimin, kaum zolimun yang tentu kita semua tidak akan sampai kepada bentuk-bentuk yang lebih jauh
Allah yang akan membalasnya karena Allah tidak tidur. Betul. Yang kedua, buat Gus Nur dan keluarga, kita berharap punya kesabaran yang sampai pada tingkat al-musyabarah, isbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Sabar dalam artian tegar, segar, kuat, dan jangan pernah gentar terhadap situasi-situasi kemudiannya. Yang ketiga, kepada seluruh masyarakat secara umum, mari kita tengok dan kita lihat dengan kata mata dan mata yang jelas, dengan kuping yang terang, bahwasanya memang negeri ini telah kehilangan keadilan dalam bentuk praktek. Keadilan dengan pengambilan keputusan yang zalim. Logikanya adalah kemarin pernah ada orang yang bernama Basuki Cahayapurnama, dianggap sebagai penista agama, dia divonis 2 tahun penjara. Sementara ini kasus yang tidak berkekuatan hukum yang memadai, dengan seenaknya divoniskan dengan angka 6 tahun. Saya Alfian Tanjung yang pernah punya pengalaman yang sama dengan vonis 4 tahun penjara, saya mengatakan bahwa ini merupakan satu kezaliman, dan kita akan lihat, kita akan tengok apa yang akan mereka alami. Betul. Dan dengan tulus saya mendoakan kepada Gus Nur dan keluarganya, bersabarlah dan Amin. Allah akan memberikan pertolongan min haitsu la yahtasib. Amin. Dan kemudian buat para pelaku-pelaku kezaliman, Allah akan menghukum kalian di dunia sebelum di akhirat. Amin. Mari kita saksikan apa yang akan mereka alami sebagai bentuk bahwa mereka sesungguhnya tidak bisa semena-mena, sewenang-wenang, dan semaunya saja untuk melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Semoga Allah wujudkan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.